Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sintang dan penonton RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di obrolan budaya. Kali ini kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat Sintang. Sintang adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang majemuk di mana masyarakatnya hidup berdampingan dari suku bangsa yang tentu berbeda. Nah, untuk suku khas ya di Sintang Kalimantan Barat ini sendiri ada Dayak dan Melayu. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat Sintang dari kacamata budayawan Melayu. Nah, Kabupaten Sintang sendiri terkenal dengan hal-hal yang ikonik. Salah satunya yang paling terkenal adalah Bukit Kelam. Nah, di mana Anda semua tentunya mengetahui Bukit Kelam ini merupakan batu kedua terbesar di seluruh dunia. Nah, ada hal lain kalau tadi Bukit Kelam itu kita menuju ke timur, arah timur dari pusat Kabupaten Kota Sintang, tapi kita bergerak sedikit ke arah baratnya, kita di sana juga bisa menjumpai salah satu yang ikonik adalah monumen kapal Bandung. Nah, jadi pendengar dan penonton, kali ini kita akan lebih mengenal lagi beberapa ikon-ikon di Sintang yang tentu sangat-sangat menggambarkan apa sih itu Sintang. Lalu kemudian bagaimana budayanya di sana, ada hal-hal juga yang tentunya khas di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang tentunya menarik untuk kita obrolkan di kesempatan malam hari ini. Inilah dia obrolan budaya RRI Sintang. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Tatanan kehidupan baru menjaga Indonesia dari ancaman COVID-19 dan untuk mendukung keberlangsungan bangsa agar tidak terpuruk masalah baru. Apa itu? Sebagai dampak krisis ekonomi, ancaman ketahanan pangan dan keberlangsungan pendidikan untuk anak bangsa, tatanan kehidupan baru juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar rumah, tetapi masih tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, mencuci tangan sesering mungkin, mengecek suhu badan, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan makan makanan yang bergizi agar terhindar dari terpaparnya virus corona. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Baiklah, bersama saya Rahmat Yam, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama narasumber yang sengaja kami datangkan ke studio RRI Sintang di kesempatan malam hari ini agar kita bisa lebih mengenal akrab ya Sintang itu bagaimana dan apa yang khas di sana. Yang pertama ada Bapak Samsul Bahri SOS MSI, beliau adalah praktisi budaya. Assalamualaikum Paman, boleh pakai mic-nya Paman? Boleh pakai mic-nya? Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kami biasa memanggil beliau dengan sebutan Paman Su ya. Yeah. Beliau terkenal di Sintang dan sekitarnya karena memang beliau ini banyak mengetahui tentang budaya-budaya Sintang, tradisi-tradisi Sintang, bahkan apa itu kota Sintang sendiri, beliau tentunya mengetahuinya ya. Begitu ya Paman ya? Yeah. Oke, sebelum kita bahas kembali Paman Su, kali ini saya ingin ke Pak Ade Muhammad Iswadi. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Pak Ade atau Pak Iswadi?
biasa Wadi, Adi atau Ami. Oh iya. Kata namanya. Oke. Saya panggil Pak Adi ya. Pak Adi ini adalah Pangeran Muda Wiraguna Suryanata. Nah, pendengar dan penonton, Pangeran Muda yang kami hadirkan ke sini. Suatu kehormatan bagi RRI bisa menghadirkan beliau ya pada kesempatan malam hari ini. Tapi kalau mendengar Pangeran Muda, di ujungnya tadi ada namanya Wiraguna Suryanata. Ini pasti semua pendengar dan penonton kepo nih, Pak Adi. Apa sih kata begitu ya? Artinya dari Pangeran Muda Wiraguna Suryanata. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit saja. Mm-hmm. Mudah-mudahan kena karena memang Suryanata atau Pangeran Suryanata itu kakek bapak. Mm-hmm. Kemudian kakek saya jadi korban mandor. Kemudian terusan nama dari Suryanata itu di bapak saya, Pangeran Sepuh Adi Suryanata. Selanjutnya saya yang digelar Pangeran Muda Wiraguna Suryanata. Nah, Wiraguna Suryanata itu sendiri sebenarnya Wiragunanya itu dikasih oleh keluarga besar. Karena saya banyak melakukan aktivitas yang berbeda-beda gitu. Mulai dari urusan politik, budaya, kemudian kepemudaan, narkoba, lingkungan, termasuk tradisi serta seni budaya dan lain-lain. Sehingga mungkin mereka memberikan cantulan nama Wiraguna itu ke saya. Gitu. Baik. Nah, sementara Suryanata ini ya seperti menata lah, matahari yang melakukan penataan lah, seperti itu. Baiklah, ada arti tersendiri ya Pangeran Muda Wiraguna Suryanata. Kalau tadi Pak Adi itu menjelaskan tugas-tugasnya sebagai Pangeran Muda. Tentu praktisi budaya juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam budaya Kabupaten Sintang ya Pak Mansu? Iya. Apa itu Pak Mansu? Salah satu dari pemandangan dari praktisi budaya tentunya kajian-kajiannya melihat kondisi dan keadaan sejarah yang ada yang berbenturan dengan adat istiadat yang ada di Kota Sintang. Tentunya ada semacam katakanlah barangkali nuansa yang memang harus kita kembangkan karena memang daripada sudah terpuruk jauh ketika sesuatu yang bernilai sejarah ini untuk diangkat kembali bersama kerabat, keraton, kemudian juga pemuka adat, pemuka juga pada saat itu dari fungsi dari adat istiadat Melayu, Senganan dan lain sebagainya. Intinya menjaga kelestarian. Ingin menjaga budaya kelestarian Melayu. adat budaya itu, terutama adat budaya Melayu di lingkungan keraton memang itu sedikit berbeda dengan yang ada di masyarakat biasa. Seperti yang dikatakan oleh Nika Pangeran Muda tadi, ini merupakan suatu sinkronisasi yang memang berbuah dari suatu peradaban di mana masyarakat kita memang perlu penataan dan kita rasakan sekarang di mana adat istiadat sopan santun, sikap, perilaku itu memang sudah harus menggambarkan kita bahwa kitalah adalah orang yang berbudaya. Oke, Pak Mansu tadi Pak Mansu manggil Pak Adi, Pangeran Muda dengan sebutan Nika ya? Nika, itu Nika kebiasaan juga itu Bung dari katakanlah terah marwah kita yang dituakan, yang kita katakanlah harus kita hormati. Oh begitu. Termasuk sesepuhan dan sebagainya yang berada di Keraton Sintang juga. Baiklah, kalau Pak Mansu yang mohon maaf beliau juga tentunya tetua, tapi juga harus menghormati Pangeran Muda. Kalau Pangeran Muda sendiri memanggil sesama praktisi budaya atau semacamnya begitu seperti apa? Ya, sebetulnya beliau juga saya panggil paman, karena istrinya Pak Samsul ini sepupu dua kali ibu saya. Dan beliau sebenarnya juga ada gelar, Mas Senopati Rangga. Wah, luar biasa. Itu apa artinya Pak Mansu, Mas Senopati Rangga? Mas Senopati Muda Rangga tadi, itu sama ada artinya dengan Pangeran Muda kita tadi. Yang jelas fungsi sesuai diberikan yang mulia, yang telah mangkat yaitu yang mulia Baginda Sultan Sintang ketika itu. Itu artinya Mas orang yang paling menyukai sesuatu yang berharga. Mas, ada Ade, ada Uti, ada Raden, ada Abang dan lain sebagainya dan ada Gusti. Kemudian Mas Senapati itu diambil dari terah kebetulan menurut hikayat daripada terah marwah keluarga bahwa kita ini masih turunan dari Sinapati Lakit. Ya, kata sejarah mengatakan seperti itu. Jadi kita ambil saja gelar itu biar ada maknanya. Sinapati itu orang yang mendekati seseorang dan menjaga Sultanata
Ahmad Samsudin ketika itu masih berumur 9 tahun sampai beliau duduk di atas berumur 10 tahun, beliaulah Senapati Lakit itulah yang menjaga. Kemudian muda kita tidak mungkin sama dengan beliau-beliau karena pemikiran beliau para sesepuh, para pemegang marwah ketika itu memang luar biasa sekali. Kemudian Rangga itu diambil dari salah satu orang dari keturunan dari Nenga Tempuna yang memang sangat setia mendampingi keraton apapun kegiatan keraton ketika itu. Kata yang sesepuh yang sudah di kerajaan kita, dia akan memberikan kabar kepada masyarakat Tempuna. Oh di Sintang ada ini katakanlah kalau dalam bahasa kampungnya ya pemama bau ulah bahasa itu. Nah itulah bahasa tadi. Sedikit kita masuk kepada budaya tadi. Baik rupanya ya pendengar dan penonton, ternyata Rahmat diapit oleh Pangeran dan Senopati. Wah luar biasa, ini kebanggaan tentunya bagi saya pribadi. Terutama dan, bagi Radio Republik Indonesia. Iya betul, ya terutama bagi Radio Republik Indonesia. Baiklah, kita akan lanjutkan obrolannya sesaat lagi, tetap bersama kami, obrolan budaya RRI Sintang. Selamat datang. Saya mau cari Widianya ada? Widianya ada, tapi gunakan maskernya dulu, Mbak. Saya lupa bawa masker. Ya udahlah ya, udah di sini juga. Tapi Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak, ada mengingatkan di masa tatanan kehidupan baru kita harus menggunakan masker agar terlindung dari virus COVID-19, juga agar terlindung dari debu dan polusi. Hai Beb! Apa kabar? Iya, kamu kok nggak pakai masker sih? Nih masker buat kamu, pakai dong masker ini, kamu ini. Maaf Mbak. Baik, penonton RRI Net dan pendengar RRI Sintang di mana saja berada. Masih bersama saya Rahmat Yam dan Pangeran Muda Wiraguna Suryanata, Bapak Ade Muhammad Iswadi, kemudian praktisi budaya yang tentunya kebetulan tadi ternyata Senopati. Beliau adalah Bapak Samsul Bahri SOS MSI. Kali ini saya mau ajak untuk ngobrolin tentang ikon Sintang. Ya, kalau tadi saya udah sebut beberapa Bukit Kelam yang memang sudah terkenal ya. Kemudian ada monumen kapal Bandung, ya kan. Kemudian ke arah barat sedikit ada Museum Kapuas Raya yang juga tentunya menjadi khas sekali bagi Kabupaten Sintang. Ada hal-hal lain ya di Sintang yang sangat ikon, Pak Adi. Coba salah satunya mungkin Tugu Adipura atau ada hal yang lebih menggambarkan Sintang selain itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal kota lama itu kan ada Pulau Prigi ya. Pulau Prigi itulah letaknya Istana Kesultanan Sintang yang sudah terjadi pemugaran beberapa kali sebenarnya. Nah yang terakhir ini dilakukan tahun 1936 atau 37 seperti itu. Dan ini masih berdiri berdiri tegak di sana dengan kondisi yang sudah bangunan semen, dan di sana terdapat tentunya beberapa peninggalan yang mungkin bisa menggambarkan kondisi masa lalu. Ini yang alamatnya di mana nih, Pak Adi? Ya itu di Kapuas Kiri Hilir, Istana Kesultanan Sintang, dan ada masjid jaminya. Dan di situ tentunya banyak sekali historis yang menggambarkan tentang kondisi Sintang atau kota Sintang masa lampau. Dan ini banyak cerita di dalamnya tentunya. Oke, ini kita ngobrolin museum lama yang dulu di jalan yang memang sekarang juga alamatnya masih Darajuanti ya. Jalan Darajuanti ya di sana ya? Betul ya. Wah, ini yang dulunya itu juga termasuk orang-orang kenalnya museum begitu Pak Adi. Karena memang banyak barang-barang bersejarah di sana, begitu ya? Kalau sekarang masih ada nggak barang-barang bersejarah di sana? Ya, kalau bicara soal barang-barang itu sebenarnya pada masa pendudukan Jepang di Sintang, ini yang paling banyak menyebutkan barang-barang pusaka atau berharga milik kerabat Kesultanan Sintang, mulai dari raja, pangeran, termasuk keluarga besar. Ini kan karena mereka menyembunyikan kemudian mengeluarkan dari istana juga, karena Jepang ini kan tujuannya pembebasan perang, kemudian memerlukan modal untuk mereka kebutuhan invasi mereka kan. Nah disinilah terjadi banyak sekali barang-barang yang sudah tidak lagi terkumpul gitu. Tapi sampai saat ini saya berhasil kemarin tahun 2019 saja
berhasil mengumpulkan sekitar 20 kilo. Itu kain-kain khas Kesultanan Sintang. Kemudian barang-barang juga banyak ditemui di luar, tapi tentunya kita masih perlu melakukan diskusi atau dialog yang secara lebih mendalam bagaimana agar barang-barang itu terkumpul. Tapi tentunya juga pihak Kesultanan harus menyiapkan tata kelola tentang penempatan barang-barang tersebut dan bagaimana mekanisme ini harus dibangun sebenarnya. Oke, salah satu yang ikonik itu kain khas Sintang ya, ada tenun-tenunnya. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya hal tersebut. Tapi sekarang saya ingin ke Pak Samsul. Kalau di keraton sendiri itu ada yang namanya Sakatiga ya, Pak Mansu ya. Ini sebenarnya Sakatiga ini apa, Pak Mansu? Ya, ini kalau bicara tentang Sakatiga itu pertemuan dua sungai atau muara sungai yang disebut di Sintang ini antara Melawi dan Kapuas, dan tepat di tengah-tengah persimpangan itu adalah disebut Sakatiga. Dan di Sakatiga itu juga Sintang memiliki suatu historis yang luar biasa sekali. Ketika disebutkan oleh Pangeran Muda tadi, Bang Ami, di Pulau Perigi itu di keraton dan istana dan Masjid Jami Sultanata tertua di Sintang ini berhadapan langsung dengan Sakatiga tersebut. Kemudian sektor itu adalah sektor seni dan budaya dan peradaban, sebuah embrio peradaban yang memang dimulai dalam kas Sintang, terutama dari zaman para leluhur, kemudian sampai masuk pada ke Penembahan, sampai masuk pada Kesultanan dan lain sebagainya. Kemudian di sektor itu ada di depan itu ada Sungai Durian. Itu sepatnya pusat pengembangan daripada perekonomian. Nah, itu contohnya ada pasar Cina, terus kemudian ada juga pasar Sungai Durian dan pasar Musuka dan lain sebagainya. Kemudian di sektor yang disebut Tanjung Puri sekarang, ini merupakan satu sektor pengembangan dari kepemerintahan Swapraja. Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi sektor 3 itu memiliki arti tersendiri bagi Kota Sintang. Nah, tapi sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu bagi para penonton dan pendengar yang mungkin belum tahu ini Sakatiga seperti apa. Ini adalah pertemuan dua sungai di sana ya, Pak Mansur ya. Dua buah sungai tapi persimpangan 3 begitu. Iya, persimpangan 3. Nah, tapi di sana ada yang sangat-sangat menarik yang saya perhatikan ketika saya melewati sungai tersebut dengan menggunakan sampan. Kalau dulu kan ada alkon ya. Klotok ya. Itu untuk masyarakat menyeberang ya dari tambang namanya. Dari Kampung Raja ke pasar begitu kan untuk berbelanja. Nah, itu adalah alkon ya? Alkon. Nah, di situ ketika Rahmat lewat di situ ada dua warna air yang berbeda di situ, Pak Mansur. Oh iya, benar. Ini salah satu daripada keunikan Kota Sintang yang disebut Sakatiga. Tempat lain banyak juga ada persimpangan, tapi tidak sehebat dan termasyhurnya di Kota Sintang ini, tersohornya Sakatiga Kota Sintang. Yang jelas antara air Melawi dan air Kapuas pada saat dalam arti satu aliran, ini ketika kita dari arah ketinggian sedikit untuk melihatnya ada perbedaan. Itu luar biasa sekali. Oleh karena Melawi ini katakanlah barangkali sedikit keruh, karena memang sungainya agak kecil sampai ke penghuluan. Berwarna agak kekuningan. Kekuningan dan airnya memang khas. Itu khasnya Kota Sintang. Tidak bisa kita kenapa seperti ini, tidak bisa. Itu khas itu namanya. Dalam konteks dari Kapuas juga berbeda ya. Jadi sedikit bening Kapuas dan Melawi sedikit agak keruh. Kecoklatan ya kalau Kapuas. Agak kecoklatan ya. Jadi dua pertemuan sungai ini memang enggak menyatu. Seakan-akan ini kayak yang di Al-Quran surat Ar-Rahman ya kalau nggak salah ya, ayat berapa saya nggak tahu, yang diciptakan dua buah lautan yang bersatu tapi tidak menggabungkan kedua warnanya begitu ya, Pak Adi ya. Pak Adi ada tambahan mungkin yang tentang Sakatiga ini yang khas banget ya? Sebenarnya banyak kalau kita mengisahkan tentang Sakatiga ini, mulai hal yang di luar nalar sampai yang kita bisa anggap secara logika gitu. Yang di luar nalar ini yang seperti mistis-mistis. Ya banyak orang bilang di situ juga tempatnya kerajaan bawah sungai yang mungkin tidak nampak secara kasat mata gitu kan. Kemudian kenapa juga tradisi umpan benua juga melakukan umpan benuanya di situ sebagai titik sentral. Itu juga tentu ada hubungan secara spiritual. Namun kita harus memisahkan juga bahwa ini sebagai budaya dan secara keagamaan tentunya kembali lagi kepada nawaitu kita gitu, melakukan itu kembali. Niatnya setelah ya. tahun 75 atau 75 terakhir kan kita mulai lagi ketika ada penobatan tahun 2006 Sultan marhum Raden Ihsan Perdana.
itu yang kita lakukan kembali. Mhm. Nah, banyak cerita sebenarnya di situ. Masa lalu orang kadang keluarga ketika di tengah itu kadang-kadang berturun saja ke sungai tanpa menginjak sesuatu atau tidak sampan, tapi ada yang terpijak di situ pasti. Oh, kayak Nah, mengapung ini, gitu ya? Ini hal-hal yang di luar nalar dan banyak cerita sebenarnya. Mhm. Ya, di Sakatiga. Aduh, ini luar biasa. Saya sampai merinding ya mendengarnya ya. Ini satu cerita yang tentunya diceritakan oleh kakek moyang begitu ya, terlebih dahulu ya. Yang memang walaupun kita tidak tahu kebenarannya begitu ya, Pak Adi ya. Ya, memang kadang-kadang aneh juga. Kayak orang tua saya saja mengalami gitu. Oh. Nyebrang sungai itu seolah-olah ada yang nyebrangin, gitu lah. Wah, Nah, itu luar posisi biasa. ketiga. Tapi ya kita walau bisa wapka ini sesuatu kebenaran yang mungkin sulit untuk dijelaskan lah saya pikir ya. Baiklah, sangat menarik ya kalau kita membahas tentang Sakatiga ini ya Pak Mansur ya. Ternyata hal-hal yang suatu keindahan ada di sana, estetisnya. Kemudian yang kalau kita bicara tentang yang goib-goib juga ternyata ada di sana. Inilah yang menyebabkan tentunya umpan benua itu juga dilaksanakan di sana begitu ya Pak Mansur ya. Ya Pak Adi ya. Nah, tentang umpan benua dan tentu ada juga pakaian-pakaian yang khas ya yang digunakan oleh masyarakat Melayu ketika ada acara-acara yang spesial. Salah satunya adalah Hari Jadi Kota Sintang. Nah, seperti apa? Kita akan bahas sesaat lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, obrolan budaya RRI Sintang. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Hari Jadi Kota Sintang, 10 Mei ya Pak Mansur. Ya Pak Adi ya, betul ya. Nah ini biasanya dirayakan dengan penuh kemeriahan dan memang sangat-sangat kental budayanya di sana. Nah ini biasanya kegiatan-kegiatan seperti apa saja sih yang dilakukan saat Hari Jadi Kota Sintang? Salah satunya tadi umpan benua ya Pak Ya, salah Mansur ya? satunya memang kegiatan kita sebelum kita masuk pada hari H itu prosesi-prosesi schedule jadwal di keraton itu sudah disusun semakin rupa sangat sederhana sekali. Misalnya persiapan daripada ya bahan-bahan yang akan kita laksanakan pada saat sedekah bumi tadi atau umpan benua tadi di berbagai tempat, misalnya titiknya ada di Kecamatan Sepau 1 sungai, kemudian di Sintang ini diambillah mungkin 6 sungai, termasuk salah satunya tadi Sungai Pembunuh, Sungai Kawat, kemudian juga Sakatiga, kemudian juga Jaba Sumbereni, sungai itu yang ada di Sungai Ana sana, kemudian juga termasuk di Menyurai ya, dan Menyurai sebelah Korem itu ada nama daerahnya Menyurai itu, Teluk Keramat kata orang gitu. Kemudian ambil juga di Kriung Alai itu ada juga, jadi sekurang lebih 7 sungai itu yang memang diambillah katakanlah air naga sungai tersebut, dan nanti ini ada kaitannya dengan sejarah Sintangnya. Apa disebut Sintang nanti, instrumennya ke sana. Kemudian juga nanti akan kita buat schedule kemana-mana aja tempat yang memang harus kita laksanakan, apa katakanlah barangkali sesajen itu untuk sekedar menghargai para katakanlah di samping juga manusia kita secara fisik, tentu ada hal-hal yang memang sangat supranatural juga dari kehidupan yang bersama ya manusia. karena mereka pernah juga membantu kita. Karena contohnya maaf ngomong itu tadi, kalau jin itu kan ada juga yang muslim dan lain sebagainya, itu biasanya membantu kita dalam konteks-konteks itu. Jadi yang kita serahkan kepada ahlinya
untuk mengerjakan segala sesuatu tersebut. Mungkin bisa ditambahkan Pangeran Muda kita dari keraton. Pak Pangeran Muda. Bagaimana ini biasanya makanan-makanan apa saja sih yang biasanya disertakan di benua umpan benua? Ya, saya secara detailnya tidak begitu persis karena memang untuk melakukan umpan benua ini kan sebenarnya petugasnya khusus. Oh. Tahun 75 itu terakhir namanya nikupang. Dia pakaian yang diberikan oleh kesultanan itu harus dipakai pada saat melakukan umpan benua dengan kelengkapan-kelengkapannya di sampan sambil menari dan lain-lain dengan alat musik dan seperangkat kebutuhan untuk melakukan umpan benua ini memang tujuannya ya itu tadi memang kita sempat berdebat ketika tahun 2006 ya kalau memang ini tetap dilaksanakan saya tanpa ayat hanya mengatakan sepandai-pandainya umat adalah yang pandai memasang niatnya dengan benar. Nah, Sintang ini tentunya merupakan kerajaan Hindu. Nah, saya pernah membaca makalah yang dibawa orang tua saya ketika seminar di Bali tahun 2007. Di Bali, di sana ada seorang budayawan Hindu namanya Bambang Suta S. Purwa. Dia menyebutkan ketika Nusantara ini berkembang Hindu, muncullah institusi-institusi kerajaan. Disebutnya Kutai di Kaltim dan Sintang di Kalbar. Artinya kedua kerajaan Hindu ini merupakan daerah yang tua. Makanya nanti artefak-artefak akan kita bicarakan lebih lanjut ini menggambarkan bagaimana tuanya kerajaan Hindu di Sintang. Nah, perkembangannya tadi kan menyinggung soal hari jadi Kota Sintang. Hari jadi Kota Sintang ini diambil dari kedatangan atau kepindahan dari pusat pemerintahan dari Spau tadi menuju ke lokasi saat ini. Dan itu terjadi di masa Raja ke-11 itu Demong Irawan dan atau Jubair Irawan I. Nah, hasil kajian kami di 2009 sampai 2010 mendapatkanlah sebuah dokumen kemudian kami sepakati bahwa hari jadi itu momen kepindahan pada saat Mangguluma. Mangguluma dengan sistem dengan ekosistem yang masih normal pada saat dulu Mangguluma ini kan orang berumah itu terjadi di bulan Mei. Nah, kepindahan dari Sepau ke Sintang ini memakan waktu menggunakan sampan itu sekitar 3 hari. Dari tanggal 7, ini sudah mulai Mangguluma sebenarnya. Nah, melakukan kepindahan sehingga sampailah di hari ketiga, hari ke-10-nya untuk menetapkan lokasi yang seperti saat ini. Nah, pada saat itu juga mulai menyebutkan karena memang antara sungai yang satu di seberang dengan sungai yang satu di seberangnya, ini maksudnya di Pulau Perigi KKI atau KKU itu selalu ada sungai yang berhadapan. Nah, misalnya Sungai Sintang itu sebenarnya dengan Sungai Melawi, tapi sekarang ditutup untuk pembangunan kebutuhan pembangunan yang di kawasan kesultanan atau kerajaan. Dan itu sebenarnya pada zaman masa pemerintahan baru. Nah, itu banyak sungai-sungai yang saling berhadap-hadapan. Dan itulah yang akhirnya disebut kalau bahasa kita ini kan senentang, saling berhadap-hadapan sehingga dalam perjalanannya menjadi nama Sintang seperti itu. Oke, nah ini tadi yang sebenarnya saya mau ajakin ngobrol sama Pak Mansu itu Sintang itu awalnya senentang ya Pak Mansu ya? Seperti yang dikatakan oleh Pangeran tadi dan Bung Rahmat tadi menanyakan bagaimana asal muasal Sintang itu tadi, katanya nama kota ya maksudnya kan. Ini berawal dari Jubair Irawan I itu memberikan negeri kita ini namanya Tanah Negeri Senentang. Ini kemudian diletakkanlah keraton itu di sekitar Sakatiga tadi dan untuk mempermudah katakanlah kelancaran transportasi dan sebagainya secara yuridis formal, kemudian politis, kemudian juga pedagogis dan lain sebagainya itu sudah dihitung juga pada zaman itu oleh Jubair Irawan I sebagai Raja Sintang dari Sepau yang pindah ke Sintang ketika itu. Dan yang dikatakan Tanah Negeri Senentang ini tadi ada 3 sebenarnya namanya itu. Tanah Negeri Senentang, kemudian berubah lagi menjadi dialek setempat seperti orang Tertung, seperti orang Sungaiana, seperti orang Sesar. Nyebutnya ke kota Sintang ini Sentang. Kami nak ke Sentang. Nah itu kalau dalam bahasa ibunya. Kami nak ke Sentang kah? Kami nak ke tengah orang ke orang tengah benua Tengah benua maksud kita tuh benua Pulau Perigi itulah yang menjadikan titik daripada sebuah embrio peradaban di sana. Ada rajanya, ada orang-orang yang termasuk pemuka-pemuka agama ketika itu juga peradaban dan lain sebagainya itu dari zaman Hindu sampai berubah menjadi zaman Kesultanan ini tadi. Dan Sintang
itu diberikan nama secara diresmikan oleh pihak pemerintah daerah dari Sopraja menyerahkan. Bukan berarti kata menyerah, bukan dalam arti kata menyerah tidak ada dalam arti segala-galanya, tapi menyerahkan posisi kepemerintahan ini supaya tidak ada dualisme dari pemerintahan Republik ini, ya diberikanlah para sesepuh tadi kepada pemerintah daerah. Katakanlah pemerintah Republik Indonesia kita ini, lalu itu disebutlah zaman Sopraja. Ditetapkanlah menjadi kota Sintang. Jadi tanah negeri Sentang, Sentang dan Sintang. Oh. Nah, kebetulan tadi yang dikatakan oleh Sultan, Bung, itu ada sungai-sungai yang berhadapan. Jadi kalau Sungai Ulah berhadapan dengan Sungai Tanjung Puri. Kalau dengan ada sungai Sungai Perigi berhadapan dengan sungai yang sebelah Pasarikan itu, nah itu namanya lupa kita. Yang jelas sungainya banyak bersenentang gitu. Muaranya. Jadi Senentang, Sentang, baru Sintang. Ya. Wah, ini nih sejarah yang luar biasa yang tentunya kita sebagai generasi muda harus mengetahui, dan ini keberuntungan saya berada di tengah-tengah Pangeran Muda dan Senopati ya, luar biasa ya pada kesempatan malam hari ini. Tapi kalau kita bahas tentang lagi-lagi hal yang khas di Sintang itu adalah kain tenunnya tadi. Dan ini juga tadi dibilang dipakai ketika umpan benua juga. Ini bukan yang dari kerajaan tadi, Pak Adi. Ya, memang banyak memang kain-kain merupakan ciri khas dari Kesultanan Sintang. Dan setiap mereka yang bertugas di untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari Kesultanan Sintang atau Kerajaan Sintang pada saat itu tentunya diberikan pakaian biasanya. Diberikan pakaian khusus dan harus dikenakan pada saat dia melakukan kegiatan atau perintah dari Kesultanan untuk melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Itu banyak. Nah, kalau di Kupang itu memang khusus kain kuning dengan kelengkapannya dan itu wajib dipakai. Namun pada saat 76 kan kesininya tidak meregenerasi. Namun yang saya mau sampaikan, kenapa ada semacam perbauran antara masa Hindu dan Islam gitu kan. Nah, memang Islam sendiri di Sintang ini kan tahun 1600 baru masuk pada masa Pangeran Agung atau Abang Pencin di tahun 1600. Tapi hanya raja dan keluarga dekat saja yang masih masuk Islam. Sistemnya masih Hindu. Sistem pemerintahnya masih Hindu. Begitu juga pada masa Pangeran Tunggal. Sudah masuk Islam tapi sistemnya masih Hindu. Nah, masa Sultan Hatta Muhammad Samsudin Sa'adul Hairi Wadin itulah baru mendeklarasikan kerajaan itu Hindu menjadi kerajaan Melayu Islam. Itu terjadi tahun 1672 atau 1083 Hijriah 12 Muharram. Nah, disitulah mulai tata pemerintahan dan undang-undang termasuk jabatan-jabatan itu sudah sesuai dengan syariat Islam pada saat itu. Tapi masyarakat dengan adat istiadat serta agama yang masih Hindu itu masih banyak pada saat itu juga gitu. Nah, ini yang perkembangan kain itu sendiri sebenarnya dimulai masa Islam. Di masa Islam dan kemudian pada zaman Sultan Abdul Rashid itu sangat luar biasa perkembangan seni itu kan, termasuk kain-kain itu. Nah, menambah sedikit Bung, apa yang dikatakan oleh Pangeran tadi ini mengenai pakaian, memang itu pengaruh-pengaruh daripada posisi marwah ketika itu yang memimpin. Kemudian ada istilah di dalam kesultanan itu ada pakaian pucuk rebung, pakaian pakis, pucuk pakis. Itu motif maksudnya? Iya, motif-motifnya itu. Dan lagi itu adanya memang di Puak Melayu. Jadi itu memang tambahan aja. Jadi kalau yang mengikuti acara-acara adat seperti umpan benua dan segala macam ini memang khusus keturunan kesultanan begitu? Berkenaan dengan apa yang kita berikan ke sedekah bumi tadi ataupun umpan benua dan sebagainya, itu memang yang dikatakan Pangeran tadi ada orang khusus memang yang ditunjuk oleh kerajaan, jadi tidak sembarang orang. Bahkan, tapi itu boleh, maksudnya bukan dari keluarga besar kerajaan, keraton yang mengundang itu keluarga besar kerajaan, karena ada satu momen-momen apa yang ada di keraton itu, nanti beliau-beliaulah yang memanggil tadi orang teknisnya, orang ahlinya gitu. Ya, jadi tidak semua orang-orang di pihak kerajaan kita yang bisa
menggelarkan barang-barang yang akan diumpan benua tadi, yang dikatakan Pangeran Muda. Oke. Ini Pak Pangeran Muda, ini tadi saya melihat ada kertas ya yang dibawa. Ini tulisan Bapak ya tentang Ya. sulam-sulam ini ya. Ada sulam kalengkang, ada sulam betekat, ya, Tekat-tekat. Nah. tenun songket. Ya, ada cual juga satu kalau tidak salah. Cual ya. Tenunan cual. Itu Ini asli. bisa nggak dijelaskan Mungkin salah satunya mungkin Pangeran yang bisa. paling khas lah kali ya untuk kerajaan Kesultanan Sintang. Ya memang penggunaan kain itu tergantung momennya. Momen kegiatan yang besar tentunya bajunya sangat lengkap dan dengan motif yang sangat banyak biasanya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang skala kecil menyesuaikan juga motif-motifnya lebih kecil dan cenderung sederhana. Dan itu mengikuti kegiatan apakah ini sifatnya keluarga, kemudian dihadiri oleh warga, kemudian apakah menghadirkan dalam skala besar misalnya tamu dari luar dan lain-lain, ini tentunya menyesuaikan pakaiannya. Nah, untuk kain betekat itu biasa pakaian raja dan pangeran. Kalau raja itu cenderung motifnya ramai atau penuh gitu kan. Kalau untuk pangeran dan warnanya gold. Kalau pangeran itu motifnya sedikit gold juga atau ada yang menggunakan warna perak. Nah, ini juga sebagai bahan tepak sirih untuk membungkus tepak sirih. Dan ini juga untuk orang mau menikah atau itu juga menggunakan bahan betekat itu. Dan kalengkang juga sama. Pakaian tahun 70 saja waktu ayah saya dan ibu saya menikah menggunakan pakaian Kalengkang. sulam kalengkang. Oh, itu masih ada fotonya. Ini fotonya. Sebenarnya foto lamanya. Iya, tapi saya dengar memang sulam kalengkang ini juga sedikit mengalami kemunduran ya di akhir-akhir kesininya maksudnya. Iya, hampir dalam arti kata mungkin agak belum ada promo yang sifatnya tadi menangani hal tersebut ya. Ya. Jadi kita kalaupun ini merupakan satu instrumen adat yang jelas instrumennya tapi mempunyai bobot. Dan potensi, tenunan tekad, kemudian sulam kalengkang, kemudian tenunan cual dan sebagainya itu pantas kita berikan kepada ahlinya. Nanti mudah-mudahan bisa pemerintah daerah untuk mengembangkan. Nah tapi mungkin ini juga ada hubungannya dengan masyarakat Malawi Sintang, anak mudanya agak sedikit kurang peduli, kurang aware kali ya dengan hal-hal yang khas bagi masyarakat Melayu Kabupaten Sintang sendiri. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak Man dan Pak Pangeran Muda. Terlebih dahulu kita ikuti yang berikut ini. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, nggak perlu salaman. Selalu jaga jarak Dan pakai masker. Di akhir kesempatan obrolan ini yang sangat menarik, terutama bagi saya karena saya hobi makan. Kita akan sedikit membicarakan tentang makanan khas. Nah, ini kalau ada acara-acara nih ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Mansu ada acara lahiran dan sebagainya, itu biasanya ngundang-ngundang juga para temenggung adat suku lain begitu ya. Ini tentunya ada yang khas di sana yang tentunya diperkenalkan pada orang-orang yang hadir di sana. Makanan-makanan ini seperti apa contohnya? Ya, contohnya makanan berat atau makanan ringan? Penganan dalam arti kue-kue. Kue-kue makanan ringan ya. Belum masuk lagi kepada katakanlah barangkali lauk pauk ini. Yang pertama kita bicara lauk pauk. Ini yang khas sekali memang masak asam pedas tadi. Asam pedas kita Sintang ini memang sama barangkali di luar kita Kabupaten Sintang, tapi rasanya, teksturnya itu ada berbedanya di situ. Karena memang pengaruh itu tidak bisa lepas daripada suatu yang aslinya gimana gitu kan, pengembangan dan gimana pengaruhnya bagaimana. Dan khasnya Kota Sintang ada tadi masak asam pedas Sintang, kemudian masak bening Sintang, sayur bening Sintang dan lain sebagainya. Itu kalau dari lauk pauk. Kemudian kalau dari penganan nanti bisa ditambahkan pangeran kita
Dari penganan masalah kue, ini ada istilah kuenya putu mayang. Putu mayang itu ada 2 macam. Putu mayang dengan rasa agak tawar, kemudian ditambah gula, ada satu, kemudian itu ada 2 rasa, kemudian juga ada putura. Putu itu dibuat seperti rak-rak pakaian, dalam arti kita menyimpan pakaian itu, tapi katakanlah mungkin dia rak itu barang atau sebuah open lah ya barangkali ya, itu yang disebut. Terus ada basung, kemudian juga ada basung. Jadi dia buat dari daun pisang, itu banyak juga yang sama di daerah lain, tapi teksturnya pasti lain. Kemudian juga ada rempah talam, kemudian ada sarabi, ada tadi yang dikatakan oleh pangeran kita, jadi kue misbah yang khas memang dibuat oleh kaum kerabat dari keraton karena memang kuenya luar biasa enak sebenarnya. Nah itu salah satu, mungkin kita berbagi dengan pangeran muda. Oke, jadi tadi ada putu mayang ya namanya ya. Putu mayang. Itu salah satu kue yang besarannya segini, warnanya hijau kalau nggak salah, di atasnya ada taburan kelapa muda. Ya, bisa juga putu mayang, putu piring dan lain sebagainya. Ada lagi selain yang disebutkan oleh Pak Mansu. Pak Pangeran Muda. Pertama kita bersyukur masih ada komunitas penjajak kampung. Penjajak kampung. Mereka masih sampai hari ini masih membuat kue itu, dan dipesan juga bisa. Penjajak ini artinya kue. Kue. Penjajak kampung. Tadi ada putu piring karena memang bentuknya seperti piring, ada gula merah. Kemudian ada yang namanya radam ya. Tapi kalau di Pontianak namanya drum. Oh gitu. Padahal sama. Ada yang kamang goyang. Ya, mungkin ada. Kalau radam saya sering makan tuh. Di Pontianak itu drum ya. Kalau nggak salah radam ini dari beras tepung beras ya. Tepung beras ada gula merahnya juga di situ. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Nah kalau di kalangan kerabat Kesultanan Sintang itu memang kue atau roti misbah tadi itu menjadi ciri khas. Tapi memang kami sendiri tidak semuanya mampu meregenerasikan itu gitu. Tapi sampai hari ini dipesan masih bisa gitu. Masih bisa. Itu kue yang dibuatnya dengan menggunakan kuali atau wajan ya. Dengan 2 penggorengnya dan itu sampai jadi. Dan nanti jadinya teksturnya berbentuk kue lapis di dalamnya gitu. Mohon izin mic-nya deketin Pak. Berbentuk kue lapis di dalamnya dan duduk itu sampai jadi. Nah ini yang kadang-kadang mungkin tidak mampu meregenerasi, anak muda sekarang ini kan atau orang agak lasak lah ya, karena bisa diam gitu sehingga mungkin ini tidak meregenerasi. Nah kemudian pengaruh lain bisa jadi kita kan ada air serbat, kalau di Pontianak ini dikenal serpang dan lain-lain. Ada juga di daerah lain serbat. Nah bisa jadi ini karena pengaruh Islam itu. Nah kedua panganan ini misbah dan kue serbat, saya sendiri waktu mau melangsungkan pernikahan ini menjadi hantaran. Nah, hantaran kawin lah. Kemudian saya mau mengatakan juga bahwa karena memang bapak saya juga menulis buku sejarah dan saya juga membuat beberapa manuskrip sejarah gitu kan untuk mengingatkan kembali dari yang ada, termasuk Garuda itu kan artefak kita belum ceritakan tapi panjang. Artinya saya mau mengingatkan bahwa BM dia dalam bukunya meluruskan sejarah, mengatakan sejarah ini ibaratkan sumur. Semakin digali semakin dalam. Nah makanya mungkin dengan waktu yang terbatas ini kita tidak bisa secara komprehensif menjelaskan tentang Sintang. Tapi setidaknya inilah yang kita ceritakan tentang gambaran yang ada di Sintang itu. Baiklah, kita ada di penghujung acara. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada penonton RRI Net dan pendengar Pro 1 RRI Sintang dari Paman terlebih dahulu. Nanti baik, kita terima kasih. Terutama ketika kita melihat kondisi Sintang pada saat ini secara singkat. Pengulasan kami tetap kita melestarikanlah adat budaya para leluhur kita yang tahunya kita tapi bertanyanya kepada ahlinya. Ini yang pertama, dan otomatis ketika kita bertanya kepada ahlinya apapun permasalahan yang ada itu dapat kita kembangkan dengan baik untuk zuriat kita. Dan ini tetap bersemangat. Sintang adalah merupakan suatu negeri yang luar biasa sekali yang tadi kita katakan penataan swaprajanya, kemudian undang-undang kepemerintahan swapraja dan rajanya, juga karena komunikasi daripada antara etnik yang ada di Sintang ini sangat harmonis sekali. Jadi suasana yang sangat akrab seperti ini kita bangun dan mudah-mudahan sebuah negeri yang aman, tentram,
di dalamnya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Ya, alamin. dengan suatu keamanan, kita sinkronisasi dan bersinergi, saling menghormati satu sama lain. Baik Pak Man. Terima kasih Pak Pat dan Pak Pangeran Muda, Pak Adi. Silakan tambahan terakhir. Kalau saya berpikir bahwa anak muda itu jangan sungkan-sungkan dengan kekiniannya, dengan gaya-gaya milenial, tapi juga mengangkat khas-khas tentang seni dan budaya. Kita tidak melarang itu, tapi tentunya berpegang juga kepada adab. Misalnya ada hal-hal yang jangan sampai penggunaannya salah gitu, terkait pakaian dan lain-lain. Dan saya berpikir bahwa memang sepakat juga dengan Pak Sul bahwa seni dan budaya ini menjadi sesuatu yang harus terus dilestarikan, karena ini juga merupakan jati diri bangsa gitu kan. Dan bangsa juga sudah mengatakan masing-masing kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika dan beragam gitu kan. Nah, beragaman itulah tentunya harus dirawat sehingga kita bisa memperkaya hasanah budaya bangsa. Saya pikir sama-samalah kita mari menggali seni dan budaya yang khususnya ada di Sintang. Takkan Melayu hilang di bumi. Tak akan Melayu hilang. Baiklah penonton RRI Net dan pendengar Pro 1 RRI Sintang. Demikian obrolan kami malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat untuk kita semua agar kita lebih mengenal Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya Rahmat Tiam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.